Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Syafiliananda dari kelas 8D. Saya akan menjelaskan tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab diturunkan Allah untuk memudahkan para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwahnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Pengertian iman kepada kitab. Iman secara bahasa artinya percaya atau meyakini. Adapun secara istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini atau kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Adapun iman kepada kitab Allah memiliki makna percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain, yakni kewajiban atau sesuatu yang punya hukum wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan bagi agama kita. Dengan mengimani kitab-kitab Allah, selain percaya akan keagungannya, kita juga percaya atas semua perintah, larangan, serta ajarannya yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Adapun cakupan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi perkara antara lain, yaitu 1. Iman bahwasannya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman dengan nama-nama yang kita ketahui dari kitab-kitab tersebut, seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. 3. Pembenaran terhadap berita-berita yang sahih seperti berita-berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, selama kitab-kitab tersebut belum dirubah atau diselewengkan. 4. Pengalaman terhadap apa-apa yang tidak dinasa atau dibatalkan dari kitab-kitab tersebut, menerimanya dan berserah diri dengannya, baik yang diketahui hikmahnya maupun yang tidak diketahui. 2. Nama kitab-kitab Allah. Kitab adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, lalu wahyu itu dikumpulkan dan dibukukan. Kitab-kitab itu berjumlah 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Namun, ada juga nabi dan rasul yang mendapatkan suhuf. Suhuf adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul berupa lembaran-lembaran terpisah. Nabi yang mendapatkan suhuf hanya 2, antara lain Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Adapun penjabaran kitab-kitab dan suhuf sebagai berikut. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan selama 40 hari. Kitab ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok kitab Taurat tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat yang dikenal dengan 10 perantara. 1. Perintah meyakini keesaan Tuhan, yaitu Allah. 2. Perintah untuk tidak menyembah berhala atau patung. 3. Perintah untuk tidak menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah untuk mensucikan hari Sabtu dari kegiatan duniawi dan mengisi dengan aktivitas amal ibadah. 5. Perintah untuk berbakti kepada orang tua. 6. Perintah untuk tidak membunuh sesama manusia. 7. Perintah untuk tidak berzina. 8. Perintah untuk tidak mencuri. 9. Perintah untuk tidak menjadi saksi palsu. 10. Perintah untuk tidak mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab ini turun setelah Nabi Daud mengalahkan Jalut pada abad 10
sebelum Masehi. Kitab Zabur memiliki muatan isi berupa zikir, pengajaran, dan hikmah. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Yunani. Isi kitab Injil antara lain sebagai berikut. 1. Pembenaran dan penyempurnaan ajaran yang dibawa kitab Taurat. 2. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. 3. Anjuran untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4. Mengabarkan berita tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Al-Quran berisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, kisah-kisah umat terdahulu, dan hukum Islam. Dan terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, dan berdoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.